Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap setia untuk mengikuti Habatus. Yuk adik-adik, sebelum sama-sama kita akan membaca sebagian firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu, kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan kami mau mempelajarinya. Kiranya Tuhan saja yang memampukan kami dan menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 1 sampai ayat ke-24. Nah, adik-adik, nanti kalian di rumah mengulangi kembali membaca ayat 1 sampai ayat 24. Tapi saat ini kita hanya akan membaca di ayat 6 dan ayat 15 saja. Yuk kita akan baca di ayat yang ke-6. Akan tiba bagimu masa aman, kelimpahan keselamatan, hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta kekayaan Sion. Nah adik-adik, sebelum kita membahas apa maksud dari ayat ini, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang rajin menabung, mengumpulkan sedikit demi sedikit, mungkin uang jajan atau uang pemberian orang tua? Siapa nih yang rajin menabung? Wah, banyak ya, itu bagus. Nah adik-adik, tentunya ketika kalian menabung, menyisihkan sebagian dari uang jajan, sedikit demi sedikit dan lama-lama akan menjadi banyak. Nah adik-adik, di sini juga tentunya ada ya, mungkin sebagian dari kalian yang suka mengumpulkan atau mengkoleksi mainan atau benda-benda. Tentunya kalian akan rajin ya untuk berburu mainan tersebut, mungkin lewat internet, browsing, atau mungkin pergi ke toko, atau mungkin tukar koleksi dengan teman. Itu untuk tujuan memuaskan hasrat kalian untuk mengoleksi benda tersebut. Nah adik-adik, itu juga tidak salah. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa harta yang sesungguhnya adalah di ayat 6 tadi adik-adik, yaitu takut akan Tuhan, itulah harta kekayaan Sion. Jadi takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itulah harta yang sejati, harta yang sesungguhnya. Kalau kalian menyimpan uang, tentunya uang tersebut tidak akan abadi. Ada saatnya habis dipakai, ada saatnya mungkin tidak ada lagi karena kebutuhan-kebutuhan. Begitu pula koleksi mainan atau koleksi benda, itu pun akan habis atau akan rusak. Jadi tidak ada yang abadi, tetapi yang abadi ialah pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, itulah harta yang abadi. Dan bagaimana caranya? Seperti kalian tadi menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk tabungan, begitu pula pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, itu pun harus dikejar dengan rajin, dengan tekun. Setiap hari kita harus setia mendekat kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu pun harus dilakukan dengan rajin setiap hari, dengan ketekunan dan juga dengan kerja keras. Nah adik-adik, kalau masih suka malas, masih suka lalai, tentunya pengenalan dan takut akan Tuhan tidak akan kita dapatkan. Tetapi apa yang kita lakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa adik-adik yang akan terjadi ketika kita rajin,
kita taat, kita setia, kita bekerja keras untuk mencari harta yang sesungguhnya, harta yang terutama ada di ayat 15. Yuk kita akan baca bersama-sama. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak laba hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Kita lanjut ayat 16 ya. Dia itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya, kubu-kubunya di atas bukit batu. Rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Nah adik-adik, kuncinya di ayat yang ke-16 ya. Di situ dikatakan bahwa hidup orang benar, hidup orang jujur yang takut akan Tuhan dan yang mengejar harta rohani, hidupnya akan terjamin, akan aman. Rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Jadi hidupnya akan selalu aman dan terjamin di dalam perlindungan Tuhan. Wah, tentunya kita mau ya seperti di ayat 16 tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus tekun, kita harus bekerja keras, kita harus setia untuk mengumpulkan harta rohani tersebut dengan takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mengejar takut akan Tuhan. Dan adik-adik perlu ingat ya, bahwa harta terbesar, harta sesungguhnya bukanlah uang kalian atau benda-benda yang kalian miliki. Berapapun itu harganya, itu bukanlah harta yang sesungguhnya. Tetapi harta yang sesungguhnya ialah pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menjaga, menuntun hidup kalian agar tetap aman, tetap dalam perlindungannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk dimampukan mengejar harta yang sesungguhnya, yaitu Engkau sendiri. Ajar kami untuk taat membaca firman-Mu, untuk tekun, untuk setia, bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk terus dipimpin Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang kadang masih suka lalai, masih suka malas berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekolah minggu bahkan bergereja. Tuhan, saat ini kami mau hidup kami berubah untuk lebih lagi takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan